Ustadz, nih aku mewakili pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Siap. Apalagi ibu-ibu. Jadi ada datang masalah bertubi-tubi Ustadz. Masalahnya belum selesai, tiba-tiba suami kena PHK. Itu kan pusing ya Ustadz. Nah pertanyaannya gini, ada gak sih nih cara agar persoalan yang datang silih berganti itu bisa selesai dengan mudah? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Baik Mas Soni. Jamaah di studio dan penonton di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama adalah bekali diri dengan ketakwaan. Yang kedua adalah tawakallah kepada Allah. Yang ketiga adalah memohon ampunlah kepada Allah. 3 amalan ini membuat kita selalu merasa mudah ketika mendapat persoalan-persoalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini 2 hal, 2 poin, ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketakwaan menjadi kunci segala urusan dalam kehidupan? Karena dalam ketakwaan berarti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Habil kepada saudaranya Qabil? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau mau melihat urusan persoalan kita itu, amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah apa tidak? Lihat, setelah amalan itu kita jadi lebih bertakwa atau tidak? Kalau kita menjadi lebih bertakwa setelah Ramadan, menjadi lebih bertakwa setelah haji, menjadi lebih bertakwa setelah salat, maka berarti amalan kita diterima. Tentu saja seorang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan urusan hidupnya. Bahkan Allah menjaga anak-anak kita. Sudah jauh anak-anak kita setelah kita meninggal, kita tinggalkan, Allah tetap menjaga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kamu khawatir terhadap generasi yang nanti kamu tidak bisa mengawasinya, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah bukan hanya menjagamu, tapi bahkan menjaga anak keturunanmu setelah engkau tiada. Yang kedua adalah tawakal. Optimalkan usaha. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Dalam surat Al-Anfal Allah bercerita tentang perang Badar. Di satu sisi kita harus menyiapkan segala potensi kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tapi di sisi lain Allah ingin katakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melepas anak panah. Sebenarnya yang melepaskan anak panah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha seolah-olah sesuatu bakal terjadi karena usaha kita. Tetapi ingat bahwa sebenarnya seluruhnya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar. Apapun persoalanmu, istighfar. Istighfar ini ibadah yang sangat unik. Kita bisa lakukan kapanpun. Apalagi orang Bekasi. Kenapa? Karena selalu dilanda kemacetan lalu lintas. Sambil di dalam mobil, di dalam busway, di dalam tetap bisa beristighfar. Bukan harus berwudu, bukan harus menghadap kiblat, tidak. Kapanpun kita bisa beristighfar. Allah akan mudahkan urusan kita. Coba kita dengarkan amalan apa nih rahasia dari Ustadz Abu Fida untuk kita bekal kita pada hari ini. Penonton di rumah siapkan kertas dan pena. Ustadz Abu Fida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ini doa atau amalan yang bisa diamalkan bukan khusus bagi orang Bekasi saja tadi ya. Tapi ini untuk semuanya dimanapun berada. Anda bunda coba siapkan catatannya. Ini riwayat dari Anas bin Malik ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ya, sahih hadisnya. Ayo kita coba sama-sama berdoa untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita ulang ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta
syi'ta sahla. Iza syi'ta sahla. Ya Allah, Ya Allah, tidak ada kemudahan tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. kecuali yang Engkau buat mudah. Dan tidak ada kesulitan Dan tidak ada kesulitan apabila Engkau menginginkannya menjadi mudah, apabila Engkau menginginkannya jadi mudah, maka akan menjadi mudah. maka akan menjadi mudah. Masya Allah. Hafal bunda ya? Insya Allah yang di rumah pun hafal dengan doa ini. Karena apa? Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Pada saat kemudian kita dirudung yang namanya himpitan di dalam dada kita, maka bacalah ini. Karena tidak ada kemudahan kecuali Allah yang berikan mudah. Bukan kita tadi. Seperti disampaikan oleh Ustadz Faris tadi. Bahwa sesungguhnya bukan kalian yang melepaskan anak panah itu. Tapi Allah yang melepaskannya. Bukan kalian yang membuat urusan menjadi mudah. Tapi karena Allah memudahkannya maka mudah urusannya. Coba bayangkan. Bahkan yang sulit sekalipun. Pada saat Allah menginginkan menjadi mudah. Pasti akan menjadi mudah. Amalkan doa ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam hidup kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah kemudahan yang Allah berikan. Kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Dengan cara apa? Allah mengawasinya, Allah membantunya, Allah meridainya. Dan ridha Allah lah yang kita harapkan. Kemudian Allah mengandung rahmat dan kasih sayangnya. Ingat, kemurahan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Memaafkanlah, manfaatkanlah sehingga ini menjadi kesyukuran, bukan malah kufur nikmat. Terima atas apa yang Allah berikan dengan sabar dan syukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih sahabat-sahabat kecil saya. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Betul Indah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.